Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iva Farhana, NIM 1909 10 30 20 32. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tiga tokoh, yaitu Ralph Dahrendorf, 2 Lewis Coser, 3 Randall Collins, mengenai integrasi. Yang pastinya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah integrasi pasca konflik. Berbicara mengenai integrasi, pastinya integrasi muncul akibat adanya konflik. Konflik muncul akibat adanya perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak bisa didamaikan. Untuk teori konflik yang pertama adalah pemikiran dari Ralph Dahrendorf, yang dimana Dahrendorf mengatakan bahwa konflik muncul akibat adanya relasi-relasi di dalam masyarakat atau adanya kekuasaan-kekuasaan di dalam masyarakat, sehingga kepentingan tidak dapat didamaikan atau tidak dapat diselesaikan antara relasi pemegang kekuasaan dan para mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Dan di sini Dahrendorf juga mengaitkan antara struktural fungsional dan teori konflik, yang dimana Dahrendorf melihat masyarakat itu bukan sebagai pandangan yang statis, artinya masyarakat bisa berubah akibat adanya konflik. Baik, untuk yang kedua adalah teori konflik menurut Lewis Coser. Coser melihat bahwa konflik ini tidak selalu bersifat negatif, akan tetapi Coser juga melihat sisi positif dari adanya konflik. Sisi positif dari adanya konflik menurut Coser adalah dengan adanya konflik, maka hubungan antar individu itu semakin erat. Serta dengan adanya konflik ini, maka muncullah interaksi antar individu dan muncullah terciptanya konsekuensi yang positif. Baik, untuk yang ketiga adalah teori konflik menurut Randall Collins, yang dimana Collins melihat bahwa konflik itu adalah proses-proses yang secara sentral terjadi di kehidupan masyarakat, dan Collins juga tidak melihat bahwa konflik ini dari segi baik atau buruknya. Dan pada teori ini Collins lebih menekankan pada konsep teori integratif, serta berusaha untuk menunjukkan bahwa stratifikasi dan organisasi didasarkan pada interaksi-interaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Collins juga berpendapat atau berargumen bahwa konflik itu juga bisa muncul akibat adanya ketidaksetaraan antara mereka yang memiliki sumber daya yang lebih besar, sehingga mereka, para pemilik sumber daya yang lebih besar, bisa saja mengeksploitasi para kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih kecil. Dari ketiga penjelasan saya mengenai teori-teori konflik menurut Ralph Dahrendorf, Lewis Coser, dan Randall Collins, bahwa konflik bisa saja muncul akibat adanya ketidaksetaraan, perbedaan kepentingan, perbedaan kekuasaan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya konflik bisa menjadi sesuatu yang menjadikan terciptanya integrasi di antara masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori konflik menurut tiga tokoh. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.